Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pelatihan. Definisi pelatihan itu ada banyak, akan tetapi saya akan menjelaskan dua definisi saja. Yang pertama, definisi pelatihan menurut Walkerdijk dan kawan-kawannya, yaitu pelatihan merupakan pengalaman proses belajar yang sengaja dirancang untuk membantu peserta pelatihan guna menguasai atau menambah keterampilan yang belum mereka miliki. Terus definisi yang kedua menurut Smith dan Ragan, yaitu pelatihan merupakan pengalaman pembelajaran yang difokuskan pada upaya untuk memperoleh keterampilan spesifik yang akan segera digunakan. Nah, pemaknaan pelatihan menurut apa yang saya baca, yaitu pelatihan merupakan proses bertambahnya keterampilan, terus pengetahuan, dan juga proses belajar dan evaluasi. Lah, dari proses belajar tadi, peserta pelatihan dapat memiliki kemampuan yang mencangkup knowledge, skill, dan attitude, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang baik. Nah, jika karyawan memiliki 3 poin tadi, maka mereka dianggap sebagai aset perusahaan yang harus dijaga dan juga dipertahankan. Di sini saya akan mencontohkan perusahaan global seperti Google. Google dalam perekrutan karyawan, ketika menemukan seseorang yang sesuai dengan kriterianya dan juga sesuai dengan visi misi perusahaan Google, maka dia akan berusaha untuk menjaga dan juga mempertahankannya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan reward atau memberikan pelayanan yang baik, fasilitas yang nyaman. Dan juga dengan adanya pelatihan itu juga menambah peserta dalam menambah wawasan peserta dalam mengoperasikan tenaga lunak, media lunak seperti komputer. Karena pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin pesat. Jadi diperlukan skill dalam mengoperasikan komputer yang bagi setiap karyawan. Tujuannya untuk menambah kinerja perusahaan dan meningkatkan skillnya. Dan juga tidak sedikit di zaman sekarang juga banyak institusi yang juga mulai terjun ke dalam dunia teknologi guna mengakses sesuatu yang bermanfaat, seperti lembaga-lembaga, pondok pesantren. Hampir semua pondok pesantren di zaman sekarang itu memiliki informasi yang diakses ke media sosial dari beberapa platform seperti akun TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Sehingga masyarakat tadi bisa mengambil manfaat dan juga bisa mengetahui informasi yang terkait yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat diadakannya program pelatihan diantaranya yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan. Seperti contoh di kampus kita, Winhas, dilakukan program pelatihan pembuatan CV dan juga LinkedIn yang guna untuk mempermudah bagi mahasiswa ketika melamar suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki kinerja suatu perusahaan dan juga institusi. Lah, dilakukan pelatihan tadi dengan dilakukan pelatihan pada suatu perusahaan dan juga institusi setelah mengevaluasi masalah yang perlu ditanganin. Jadi, program pelatihan tadi disesuaikan dengan skill atau pengetahuan yang dirasa kurang dikuasai dan juga perlu adanya penambahan keterampilan. Kemudian
Yang nomor 3, manfaatnya itu untuk mengembangkan kinerja karyawan, seperti tadi menambah wawasan dan juga keterampilan mereka dalam mengoperasikan teknologi. Kemudian hambatan-hambatan apa saja sih yang biasanya terjadi ketika pelaksanaan pelatihan? Biasanya hambatan-hambatan yang terjadi itu ada dalam segi fasilitas dan juga media, seperti tempatnya yang kurang memadai, sehingga peserta yang berada di luar ruangan itu kurang maksimal dalam mendengarkan dan juga memahami materi yang disampaikan oleh instruksi. Kemudian tempatnya yang sempit, tempatnya yang panas, dan juga proyektor yang macet. Kemudian hambatannya yaitu peserta yang mengikuti program pelatihan itu bukan peserta yang dikualifikasikan dalam persyaratan program pelatihan. Jadi bukan ranahnya peserta yang mengikuti TIP tadi. Jadi program pelatihan tadi terjadi pelaksanaannya kurang maksimal. Dan juga yang terakhir yaitu instruksi yang dipilih untuk menjadi tenaga pengajar dalam pelatihan itu kurang relevan dengan program pelatihan yang dimaksud, yang dipilih. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam program pelatihan pembuatan CV dan LinkedIn. Terus yang dipilih itu instruksi dalam penulisan buku, kan tidak relevan. Seperti itu. Indikator program pelatihan dianggap efektif dan juga efisien diantaranya yang pertama, mampu memfasilitasi peserta untuk mencapai tujuan dalam program pelatihan. Jadi fasilitator tadi menyiapkan fasilitas dan juga menyampaikan kepada peserta hal apa yang harus disiapkan dalam mengikuti program pelatihan tadi. Kemudian yang kedua yaitu mampu memotivasi peserta dalam proses belajar yang berkesinambungan. Jadi nanti dijelaskan bahwasanya dengan mengikuti program pelatihan ini maka peserta bisa mendapatkan hasil akhir ketika nanti sudah bekerja, atau bisa sebagai tambahan materi untuk bekal bekerja begitu. Kemudian yang nomor 3 yaitu mampu meningkatkan daya ingat atau retensi terhadap keterampilan atau pengetahuan yang telah dilatihkan. Dengan cara apa? Yaitu bisa jadi dengan cara menampilkan materinya tadi atau men-share-nya kepada para peserta, dan juga melakukan evaluasi setelah selesainya program pelatihan, sejauh mana peserta tadi dapat memahami program pelatihan yang telah dilaksanakan. Syarat melakukan program pelatihan yang efektif diantaranya yaitu diadakannya program pelatihan itu berdasarkan pada masalah dan juga kinerja suatu perusahaan ataupun organisasi. Yang nomor 2 yaitu diadakannya program pelatihan berdasarkan pada kebutuhan dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan juga institusi. Jadi sebelum melakukan program pelatihan, perusahaan itu dianjurkan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu agar diketahui masalah dari segi mana, dari segi karyawannya, kinerja karyawannya, atau mungkin fasilitasnya atau pelatihannya yang kurang begitu. Model ADI merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada desain dan pengembangan program pelatihan yang efektif dan juga efisien. Jadi
Adi di sini yaitu menganalisis apa yang perlu diperbaiki, yaitu kemudian mendesain program pelatihan seperti apa yang ingin kita terapkan, kemudian development, mengembangkan materinya, kemudian implementasi itu penerapannya, proses transfer knowledge-nya, kemudian yang terakhir evaluasi. Kemudian setelah melakukan pelatihan, di situ melakukan evaluasi apakah program pelatihan itu dirasa efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian pemaknaan TNA, yaitu Training Needs Analysis. TNA di sini merupakan langkah awal dalam melakukan program pelatihan yang efektif dan juga efisien. Adapun esensial TNA dalam suatu organisasi itu diantaranya, yaitu yang pertama, apa sih yang perlu dipelajari dalam program pelatihan. Kemudian yang kedua, siapa yang membutuhkan program pelatihan ini. Kemudian yang ketiga, mengapa program pelatihan ini harus dilakukan, seperti itu. Kemudian definisi TNA menurut Dorovan yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mengidentifikasi pelatihan, keterampilan dan juga sikap yang diperlukan oleh individu untuk pengembangan yang baik, yang manfaatnya dirasa oleh diri sendiri dan juga organisasi. Begitu. Jadi inti dari program pelatihan, dilaksanakannya program pelatihan tadi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan juga perusahaan, dan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diduga. Begitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.